Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tambahan aja ya. Jadi sebenarnya kemarin saya ada nge-record sudah untuk perkuliahan kita. Cuman kayaknya kalau yang di PowerPoint kayaknya bermasalah. Saya coba play ulang, dia nggak bisa di-play. Kalau misalnya kemarin bisa di-play ya syukur ya. Kalau jadi saya buat yang baru lagi ini yang untuk perubahan iklim. Jadi saya berusaha sesingkat-singkatnya. Oke, sebelum memulai, jadi saya kasih tahu dulu untuk cara menontonnya di Adlink ya. Jadi pertama gunakanlah komputer atau laptop. Cara menonton videonya ya. Pertama gunakan laptop atau komputer. Kemudian buka dari aplikasi Adlink-nya, buka dari aplikasi Adlink-nya. Nah, kemudian nanti ada video ditonton di Adlink-nya. Jadi jangan sampai nanti buka tab baru mengarah ke YouTube gitu. Jadi nontonnya langsung dari jendela Adlink-nya karena nanti takutnya nggak kerekam kalian sudah nontonnya gitu. Oke, kita membahas masalah perubahan iklim. Oke, kita masuk ke mata kuliahnya ya. Jadi, apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim itu adalah perubahan variabel iklim, yaitu adanya suhu, tekanan, kelembapan, angin, dan sebagainya secara global dari normalnya. Jadi ada perubahan yang tidak wajar yang terjadi pada variabel-variabel tersebut, suhu, tekanan, kelembapan hujan, angin, dan sebagainya. Jadi karena ada perubahan itu, jadi yang tidak normal dari berbeda daripada biasanya gitu. Oke, dampak perubahan iklim bagi manusia. Nah, jadi perubahan iklim itu sangat dirasakan ya, apalagi kalau kita bisa merasakan sendiri yang paling kita rasakan biasanya perubahan suhu gitu. Tapi kalau misalnya dampaknya kita jabarkan, ini ya, ada dua yang bisa kita rasakan. Yang pertama perubahan dampaknya secara perlahan, yang kedua secara ekstrim. Oke, jadi kita ngebahas dulu ya untuk perubahan iklim yang kita rasakan dampaknya secara perlahan. Yang pertama adalah kenaikan permukaan air laut. Nah, dengan kenaikan permukaan air laut ini adalah salah satu dampak perubahan iklim yang mungkin memang tidak kita sadari dan tidak langsung kita rasakan. Cuman kalau misalnya dampak langsungnya sendiri, kita bisa melihat sebenarnya. Seperti contohnya tergenangnya infrastruktur di daerah pantai, kemudian rusaknya ekosistem pantai, kemudian bangunan-bangunan yang di pinggir-pinggir laut itu biasanya dia lebih mudah rusak, kemudian berkurangnya lahan gitu. Kan karena memang kalau semakin tingginya air laut otomatis semakin banyak daratan yang tergenang, tertutup sama air laut gitu. Dampak turunan. Jadi ada dampak itu ada dua ya, dampak langsung sama dampak turunan. Jadi dampak langsung itu yang langsung dirasakan, dampak turunan itu adalah efek dari dampak langsung gitu. Nah, contohnya dari tergenangnya infrastruktur yaitu pengungsian, kemudian produktivitas perikanan menurun, kemudian ada sumber air berkurang, produktivitas pertanian menurun. Gitu. Nah, kemudian untuk kenaikan suhu permukaan air laut. Kemudian dampak langsungnya adalah pemutihan terumbu karang. Dampak turunnya adalah produktivitas perikanan menurun. Nah, itu yang dampak dari kenaikan suhu permukaan laut. Nah, kemudian ada kenaikan suhu udara. Yang pertama dampak langsungnya adalah populasi nyamuk meningkat. Nah, dampak turunannya apa dari populasi nyamuk meningkat? Otomatis kasus-kasus yang disebabkan oleh nyamuk itu meningkat. Seperti biasanya penyakit yang dibawa oleh nyamuk. Gitu. Kemudian ada juga perubahan iklim yang ekstrim. Ada tiga. Yang pertama adalah peningkatan curah hujan di musim hujan. Yang kedua, peningkatan penguapan di musim kemarau. Ketiga, peningkatan intensitas badai tropis. Nah, untuk peningkatan curah hujan di musim hujan, itu biasanya dampak langsungnya adalah banjir dan longsor semakin sering terjadi. Nah, otomatis kalau sering banjir, tanah longsor, kemudian otomatis nanti ada pengungsian, pasti ada dampak turunannya. Kemudian peningkatan penguapan di musim kemarau. Dampaknya efeknya apa? Ya, pasti kekeringan. Nah, dampak turunannya apa? Pasti produksi pangan kita menurun karena ada dampak efek samping dari kekeringan. Kemudian ada juga peningkatan intensitas badai tropis, yaitu gangguan cuaca. Nah, kalau gangguan cuaca ini banyak lagi nih, bisa ada penyakit penyakit banyak, misalnya kalau misalnya ada banjir, kemudian
air bersih kita jadi makin susah, kemudian produksi pangan menurun, kemudian kegiatan ekonomi pasti juga terganggu karena gangguan cuaca yang tidak jelas gitu. Kita lanjut, kekeringan dan banjir. Jadi memang efek yang paling kita rasakan biasanya ya, yang tiap tahun pasti berulang-berulang pasti banjir yang paling kita rasakan. Kalau yang untuk di Kalimantan Tengah ya, kalau kekeringan alhamdulillah kita nggak ngerasakan. Tapi kalau banjir kita udah ngerasakan nih gitu. Ada memang di beberapa daerah yang memang rawan banjir, apalagi untuk dataran rendah. Gitu. Kemudian ada puting beliau, badai siklon tropis juga ada. Kemudian meningkatnya kerugian ekonomi yang diakibatkan cuaca. Bencana besar akibat cuaca dan banjir selama 40 tahun terakhir, kerugian dan miliaran dolar Amerika. Jadi ini dari IPCC. Jadi sebenarnya kerugian itu bukan cuma yang kita rasakan ya. Sebenarnya kalau dampak kita bahas masalah dari ekonomi, kita dari tinjau dari sisi ekonominya, dari IPCC sendiri mengatakan bahwa rugi hampir 40 miliar dolar Amerika. Sorry, salah ya. 40 tahun terakhir. Ini enggak jelas ya, kita coba perbesar. Mana dia tadi? Oke nih. Sorry. Oke, nggak jelas ya. Jadi gini, bencana besar bukan 40 miliar dolar ya, maksudnya bencana besar akibat cuaca dan banjir selama 40 tahun terakhir. Jadi selama 40 tahun terakhir ini kerugiannya miliaran dolar Amerika gitu. Kalau misalnya kita tinjau dari tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, kita lihat dari kerugiannya nih pada tahun 1960 itu angkanya di bawah ya masih. Nah, kemudian 1970 mulai meningkat, 1980 sampai 1989 meningkat, dan tahun 1989 sampai 1997 ini peningkatan yang sangat pesat gitu. Karena memang kerugiannya pasti semakin besar, apalagi kalau misalnya kita ngebahas kalau untuk sudah mulai revolusi industri. Nah, itu pasti meningkatannya yang sangat signifikan tuh, apalagi kalau misalnya kita ngebahas industri yang tidak ramah lingkungan, otomatis sebenarnya efek samping jangka panjang itu sangat berbahaya gitu. Kemudian menyiasati perubahan iklim. Yang pertama adalah adaptasi, upaya menyesuaikan berbagai kegiatan terhadap perubahan iklim. Kemudian tujuannya meminimalisasi dampak yang telah terjadi, mengantisipasi risiko, sekaligus mengurangi biaya yang harus dikeluarkan akibat perubahan iklim. Nah, jadi kalau misalnya adaptasi perubahan iklim mungkin kita nggak terlalu ngerasakan ya sebenarnya. Cuman kalau misalnya saya ubah nih, kalau misalnya yang COVID, jadi adaptasi kita terjadinya COVID ini sangat kerasa gitu. Sebenarnya adaptasi perubahan iklim pun juga berasa. Cuman ini jangkanya lebih panjang daripada yang COVID. Karena yang COVID kan kita langsung ngerasain nih, kita harus pakai masker tiap hari, kemudian kita harus menjaga jarak, kemudian kita masuk ke suatu tempat kita harus ukur suhu, cuci tangan, dan lain sebagainya gitu. Nah, otomatis kalau ketika COVID ini kita merasa sekali nih, gitu. Nah, ketika adaptasi kita untuk perubahan iklim itu tidak se ekstrim yang COVID. Karena apa? Karena COVID itu kita langsung melihat dan kita langsung tahu bahwa oh ini penyakit, nanti kita langsung rasakan. Nah, kalau yang perubahan iklim ini jangkanya jangka panjang. Bisa aja kita nggak ngerasakan yang kita perbuat, tapi nanti anak cucu kita yang bakal ngerasakan sebenarnya gitu. Nah, kemudian bentuk adaptasi, yang pertama adalah memahami kondisi cuaca sebelum beraktivitas. Yang kedua, pola tanam sesuaikan dengan perubahan iklim. Yang ketiga, tidak menggali tanah miring untuk mencegah longsor. Keempat, waspada air pasang bagi masyarakat pesisir. Ini bentuk adaptasi. Contohnya yang bisa diterapkan ya. Yang pertama itu adalah memahami kondisi cuaca sebelum beraktivitas. Jadi kita harus melihat dulu nih kondisi cuacanya kayak gimana gitu. Kemudian pola tanam sesuaikan dengan perubahan iklim. Ini kalau misalnya untuk
para petani biasanya ya. Jadi kalau mereka misalnya menanam, pola tanamnya harus mengikuti nih sama perubahan iklim. Contohnya sekarang musim kemaraunya jadi lebih panjang atau musim hujannya lebih jadi panjang gitu. Jadi kita harus menyesuaikan sama pola tanam. Jangan sampai nanti ketika sudah dekat-dekat baru nanam padi, tiba-tiba nanti musimnya musim kemarau atau musim hujan, jadi bermasalah nanti di tanaman kita gitu. Kemudian tidak menggali tanah miring untuk mencegah longsor. Kemudian waspada air pasang bagi masyarakat pesisir, karena memang kan tadi sudah dibahas kalau yang untuk masalah pesisir pantai, nanti air permukaan air laut itu nggak bisa ditebak, jangan-jangan nanti dia bisa pasang, kemudian dia terus meningkat ketinggian air lautnya. Kemudian contoh adaptasi ekstrim adalah mengantisipasi bencana dengan membuat sistem peringatan dini di daerah yang dinilai rawan dan memberikan pengetahuan tindakan apa yang mesti dilakukan untuk warga sekitar. Kemudian ada perlahan pembuatan perlindungan bagi masyarakat yang tinggal di pesisir dengan cara menanam hutan bakau sebagai penahan laju erosi pantai dan intrusi air laut ke dalam sumber air bersih akibat naiknya permukaan air laut. Jadi kalau yang untuk contoh adaptasi ini yang ekstrimnya adalah kita mempersiapkan bencana alam. Jadi kita bisa membuat sistem peringatan dini untuk mengasih tahu masyarakat bahwa ini loh ada bahaya, misalnya gempa atau tsunami. Jadi setelah ada peringatan itu kita bisa langsung mempersiapkan diri gitu. Itu contoh adaptasi yang ekstrim. Nah, kemudian kalau yang contoh adaptasi perlahan itu yang tidak berdampak langsung secara signifikan yang berbahaya dan kita beradaptasinya kita bisa menguranginya. Contoh kayak menanam eh, hutan bakau untuk sebagai penahan laju erosi di pantai gitu. Itu contoh adaptasi yang ekstrim dan perlahan. Kemudian solusi mengurangi pemanasan global. Nah, untuk pemanasan global tidak dapat dihentikan. Tantangan yang ada saat ini adalah mengatasi efek yang timbul sambil melakukan langkah-langkah untuk mencegah semakin perubahan iklim di masa depan. Kalau misalnya ada yang ingat materi saya sebelumnya, saya juga udah ngebahas nih pemanasan global tidak dapat dihentikan itu kalau misalnya tidak ada nih gas rumah kaca, itu malah berbahaya buat bumi kita gitu. Makanya pemanasan global tidak dapat dihentikan. Jadi tantangan kita itu adalah bagaimana cara mengatasi efek yang ditimbulkan sambil kita melakukan langkah-langkah untuk mencegah gitu. Jadi bagaimana cara kita mencegah perubahan iklim. Nah, banyak ya solusinya. Tapi yang paling mudah itu adalah yang pertama adalah menghilangkan karbon. Jadi kita sebagaimana kita sendiri dari kita perorangan, bagaimana cara kita mengurangi penggunaan karbon, kemudian mengurangi gas rumah kaca, kemudian bagaimana cara kita mengupayakan mitigasi kita nanti gitu. Nah, menghilangkan karbon. Yang pertama yang alami kita bisa melakukan reboisasi atau penanaman ulang dengan perpohonan yang cepat pertumbuhannya. Jadi kita melakukan reboisasi, kita pilih tanamannya yang pertumbuhannya lebih cepat daripada yang lain. Kemudian pemeliharaan dan menanam pohon lebih banyak lagi, itu yang secara alami. Kemudian untuk yang buatan, menyuntikkan karbon dioksida ke sumur-sumur minyak untuk mendorong agar minyak bumi keluar ke permukaan. Kemudian juga ada mengisolasi karbon dioksida ke bawah tanah seperti dalam sumur minyak, lapisan batu bara, atau sudah dilakukan di ujung pengeboran lepas pantai Norwegia, itu sudah mulai dilakukan. Kemudian untuk penurunan gas rumah kaca, menggunakan bahan bakar dari sumber energi yang lebih bersih seperti beralih dari batu bara ke gas. Kemudian menggunakan sumber energi terbarukan seperti tenaga matahari atau biomasa. Terus mengurangi emisi bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian menghemat listrik gitu. Nah, kalau misalnya untuk pengurangan gas rumah kaca ya, kita sebisa mungkin sebenarnya kalau harus bisa juga menghemat listrik. Nah, kenapa listrik kan nggak menghasilkan gas rumah kaca, Pak, gitu. Enggak, sebenarnya kan kita tahu ya, kalau listrik kita di Kalimantan terutama ya, kan pasokan terbesarnya apa dari batu bara gitu, energinya gitu. Nah, otomatis
dengan kita menghemat listrik, otomatis kita mengurangi emisi dari batu bara tersebut. Gitu. Kemudian upaya mitigasi. Yang pertama adalah hentikan penggunaan barang yang mengandung CFC. Jadi bagaimana cara kita mengurangi seminimalisir mungkin gitu ya. Kalau bisa menghentikan bagus malahan gitu. Kemudian mengelola sampah organik karena menghasilkan metana. Jadi sampah-sampah organik itu menghasilkan metan dan metan itu metan CH4 ya. CH4 itu berbahaya buat lapisan ozon karena metan ini termasuk dalam gas rumah kaca. Kemudian menggunakan sumber daya alam yang terbarukan. Jadi sebisa mungkin kita harus menggunakan sumber daya alam yang bisa terbarukan gitu. Kemudian mengelola sumber daya alam secara bijaksana, tidak secara berlebihan, mengamankan lingkungan dari kerusakan, kemudian kampanye pendidikan lingkungan. Tuh. Oke, kurang lebih itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.